Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Ardiwinangun. Saya Muhammad Ali Ramdan. Izin mendemokan alat dari tugas akhir kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pemantau Cuaca di Pantai berbasis komunikasi long range. Dalam hal ini kami membagi dua dalam subjudul. Yang pertama saya Muhammad Ali Ramdan mengambil judul Sistem Pengirim Pemantau Cuaca. Yang kedua saya Sistem Penerima Pemantau Cuaca di Pantai berbasis komunikasi long range. Oke, baik, untuk judul yang saya ambil terdiri dari konfigurasi LoRa point to point dan konfigurasi sensor. Yang pertama ada sensor kecepatan angin yang di sini namanya sensor anemometer, dan yang kedua ada sensor BME yang terdiri dari sensor suhu, sensor kelembapan, sensor ketinggian, sensor tekanan pneumatik. Dalam hal ini di sini ada sistem pengirim yang terdiri dari anemometer dan BME. Masing-masing sensor ini akan membaca sebuah data yang kemudian akan dikirimkan dengan LoRa. Di sini ada LoRa client dan nantinya hasil data tersebut akan dikirimkan ke LoRa gateway yang terdiri dari Arduino dengan LoRa. Di casing ini terdapat LoRa. Kita menggunakan LoRa SIL dari Dragino, di mana pin-pin LoRa tersebut sudah kompatibel dengan Arduino Uno, jadi sangat mudah untuk dipasang. Dan kemudian di sini ada sensor BME 280. Nah, di sini ada V-in pada pin pertama, pin kedua ada ground, pin ketiga ada SCL, pin keempat ada SDA. Jadi di sini tinggal dipasang saja pin V-in, pin GND, dan pin SCL dipasang ke LoRa yang ada SCL juga, dan SDA juga dipasang dengan SDA yang ada di LoRa. Dan di sini BME daya inputnya sebesar 3,3 volt. Dan kemudian di sini ada anemometer. Anemometer ini dengan inputnya sebesar 5 volt. Kemudian pin-pinnya itu terdiri dari 3. Yang pertama V-in, yang kedua ground, dan yang ketiga itu ada pin untuk sensor pembaca angin. Kita letakkan di pin ketiga dari LoRa karena di sini pin ketiga ini terdapat sistem interrupt. Jadi di codingan untuk LoRa untuk kecepatan angin kita menggunakan interrupt. Kemudian di sini sebenarnya kita sudah membuat power supply, namun dalam hal uji coba ini kita menggunakan 9 volt karena pada uji coba kali ini alat ini akan diletakkan jauh dari sumber listrik. Kemudian pada bagian penerima, data yang telah dikirim oleh bagian pengirim tadi akan diterima oleh LoRa pada bagian penerima. Kemudian dari LoRa ini akan disambungkan juga langsung ke Arduino Uno. Kemudian dari Arduino Uno ini akan dilakukan komunikasi serial dengan cara pin dari TXRX ESP32 ini akan dihubungkan ke pin 5 dan 6 dari LoRa Shield ini. Kemudian setelah dilakukan penyambungan komunikasi serial pada pin, kemudian saya melakukan pemrograman pada Arduino IDE. Hasil serial monitornya sebagai berikut. Di sini ada beberapa data parameter sesuai dengan yang data pengirim. Kemudian saya tambahkan RSSI dan SNR untuk melakukan pengujian. Kemudian pada ESP32 saya juga melakukan pemrograman sebagai berikut dengan hasil serial monitor sebagai berikut. Ini berhasil dikirim, itu saya buat untuk menandakan kalau data berhasil dikirim. Kemudian dari sini nanti datanya akan dikirim ke
database melalui jaringan WiFi yang sama. Dari database kemudian akan diterima ke web server. Setelah pengiriman dari ESP32, data akan diterima oleh database. Dalam hal ini saya memakai phpMyAdmin sebagai database yang terhubung dengan localhost. Database-nya sebagai berikut. Kemudian dari database ini data akan diterima oleh web server yang telah kami buat. Web servernya sebagai berikut. Kemudian akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kali ini kami akan melakukan uji coba jarak antar LoRa dengan jarak yang pertama yaitu 20 meter, yang kedua 50 meter, yang ketiga 100 meter, dan kami akan mencoba jarak paling jauh dari LoRa ini. Kami mendapatkan LoRa kalian pada jarak 20 meter terhadap LoRa server. Pada serial monitor terdeteksi RSSI atau daya terima dan SNR kualitas sinyal terhadap noise. Mari kita lihat pada jarak 20 meter. Di sini terbaca di serial monitor RSSI yaitu min 89 dBm dan SNR di 9 dB. Kemudian kami akan melakukan hal yang sama dengan jarak yang berbeda. Oke, di sini sudah terbuka aplikasi Wireshark. Kira-kira seperti ini tampilannya. Kemudian saya melakukan pengukuran dengan cara memilih Wire Network Connection 2. Ini adalah koneksi dari saya, laptop saya terhadap jaringan WiFi. Kemudian saya klik di sini. Di sini ketika diklik 2 kali, dia akan langsung melakukan perekaman. Kemudian saya ketik TCP untuk mengetahui protokol dari TCP itu sendiri. Setelah mengukur beberapa lama, kemudian saya stop di sini. Kemudian pada bagian penerima saya akan melakukan pengujian dengan aplikasi Wireshark untuk mengukur parameter quality of service yang terdiri dari 3 parameter, yaitu throughput, 2 paket loss, yang ketiga adalah delay. Berikut saya akan demokan bagaimana saya melakukan pengujian dengan aplikasi Wireshark. Oke, di sini sudah terbuka aplikasi Wireshark. Kira-kira seperti ini tampilannya. Kemudian saya melakukan pengukuran dengan cara memilih Wire Network Connection 2. Ini adalah koneksi dari saya, laptop saya terhadap jaringan WiFi. Kemudian saya klik di sini. Di sini ketika diklik 2 kali, dia akan langsung melakukan perekaman. Kemudian saya ketik TCP untuk mengetahui protokol dari TCP itu sendiri. Setelah mengukur beberapa lama, kemudian saya stop di sini. Kemudian pada bagian statistik, saya memilih capture file properties. Oke. Di sini terlihat data measurementnya, ada paket, ada time span, ada average PPS, ada average packet size, average bytes, dan average bits. Di sini ada terdiri dari capture dan display. Kemudian dari data ini akan saya olah dengan cara melakukan perhitungan throughput, paket loss, dan delay sesuai dengan rumus yang ada.
Kemudian setelah tadi saya capture dan saya melakukan perhitungan, saya akan melakukan hal yang sama namun dengan pilihan jaringan yang berbeda. Kali ini sensor anemometer bergerak sesuai dengan kecepatan angin. Dalam uji coba kali ini kami menggunakan kipas angin untuk menguji anemometer ini karena keterbatasan waktu dan tempat. Akan tetapi cara kerja alat ini berjalan dengan baik. Saya akan mencobanya dan data ini akan terkirim ke serial monitor LoRa server. Mari kita lihat kondisi setelah saya kasih es batu. Yuk. Kali ini saya akan menguji sensor BME280 menggunakan pendingin yaitu es batu. Kali ini data yang tadi akan terkirim ke serial monitor yang terdapat pada LoRa server. Di sini apabila BME berjalan dengan baik, maka suhu akan turun karena kita ngetes dengan es batu. Apabila suhu turun, kelembapan akan naik, pressure juga akan naik. Dan di sini suhu turun sesuai dengan uji coba yang kita gunakan dengan es batu. Lama-lama akan turun dan kelembapan akan naik.